sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih dari saya, Dr. Rusdi, seorang dokter yang konsentrasinya di manajemen rumah sakit dan peduli terhadap kualitas layanan bermutu tinggi dan berfokus pada keselamatan pasien. Dan di kesempatan kali ini kita bahas materi dengan judul Breaking Bad News. Iya, nanti saya akan beri satu atau dua contoh kejadian-kejadian di lapangan. Tujuannya adalah untuk proses pembelajaran, bukan untuk mengkritisi individu ataupun institusinya. Baik, kita mulai dari contoh kasus yang pertama. Pemirsa tak terima atas kematian sang ibu, keluarga pasien menganiaya seorang perawat yang tengah bertugas membersihkan peralatan medis di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu malam. Aksi penganiayaan salah satu keluarga korban terhadap seorang perawat di ruang ICU RSUD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu malam terekam kamera CCTV. Insiden terjadi saat perawat tengah membersihkan peralatan medis yang masih menempel di tubuh pasien yang telah dinyatakan meninggal dunia. Tiba-tiba salah seorang keluarga pasien memukulnya dari belakang dengan alasan tak terima dengan kematian keluarganya. Alright. Pemirsa Nah, sekarang jadi pertanyaan, ya. Oke, tentu saja itu tidak dibenarkan. Apapun alasannya, kekerasan yang dilakukan oleh pasien dan keluarganya kepada petugas kesehatan, kepada petugas medis dan kesehatan, ya. Ini merupakan beberapa terakhir ini viral kasus dokter DPJP yang mendapatkan kekerasan dari keluarganya pasien. Oke, kita lihat dari kasus yang tadi. Menurut Bapak Ibu, mengapa sih keluarga pasien itu tidak terima dengan kematiannya? Pasiennya, ya. Mengapa keluarga pasien tidak terima, dalam tanda kutip kan tadi disebut tidak terima dengan kematian pasien. Jangan-jangan, apakah ada yang kurang dengan pelayanan kita? Nah, tentu saja sekali lagi kita nggak mengkritisi institusi atau individunya, tapi pasti ada yang men-trigger. Nah, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya kepada Bapak Ibu ya sekalian yang mungkin sudah punya pengalaman banyak-banyak sekali dan tahunan bahkan ada yang bekerja sudah lebih dari 5, 10 tahun. Pertanyaan saya sederhana. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa sih keluarga pasien tuh membawa pasien ke rumah sakit? Apa yang diharapkan oleh keluarga pasien? Silakan tulis di kolom chat. Waktunya 1 menit saja. Yuk. Kira-kira nih keluarga pasien tuh bawa pasien itu ke rumah sakit tuh supaya apa? Kok sampai ada yang nggak terima? Tadi contohnya ya, udah dinyatakan meninggal kok nggak terima. Kira-kira apa sih yang diharapkan oleh pasien membawa oleh keluarga pasien membawa pasien itu ke rumah sakit? Apa yang diharapkan? Tulis di kolom chat. Oke, Bapak Ibu nggak ada benar salah ya. Kita sharing-sharing menurut pengalaman Bapak Ibu apa sih penyebabnya mereka itu kok membawa pasien ke rumah sakit. Yang ini tidak ingin sembuh. Nah, iya pengen sehat dan pulang dengan baik, sehat kembali, sembuh. Iya, betul ya. Ini yang harus kita pahami. Kadang kita lupa ya. Walaupun ibaratnya itu ya uh, keluarga itu membawa pasien dalam keadaan sudah tidak bernyawa pun mereka bawa itu berharap jangan-jangan masih ada kesempatan untuk bisa membaik, sembuh ya. Jadi kalau misalnya mereka udah yakin misalkan pasien itu meninggal di rumah, itu lebih cenderung mungkin orang puskesmas suruh datang ke ke rumahnya atau punya tetangga dokter suruh datang ke rumahnya untuk mengecek kalau memang sudah tidak bernyawa atau meninggal pasiennya.
Ya, kalau pengalaman saya sih begitu ya, karena kita itu hidup kan nggak sendirian. Jadi kalau memang sudah, memang betul kayaknya udah meninggal, biasanya dokter yang setempat diminta untuk membantu mengecekkan. Jadi kalau sampai dibawa ke rumah sakit, semua kebanyakan ya berharap dibawa pulang dalam keadaan sehat. Ya, berharapnya demikian. Even dalam kondisi yang terburuk sekalipun. Jadi, sekali lagi, kalau misalkan meninggal di rumah sakit, kebanyakan di luar ekspektasinya mereka. Jadi, jangan kita berpikir bahwa oh keluarganya pasien sudah tahu semua kalau ini pasien bakalan meninggal. Ya, atau pasti ini pasien sudah bisa memahami kalau orang ini bakal meninggal. No, tidak semudah itu. Sekali lagi. Nah, ini yang mau saya kembali mengingatkan secara humble ya, bahwa ini alasannya. Ya, jadi takutnya terkadang dengan ya kesibukan kita, banyaknya pasien dan segala macam, jadi rutinitas sehari-hari. Kadang kita lupa ya bahwa mereka itu meskipun kondisi pasien dalam keadaan terburuk pun itu pasti masih berharap adanya kesembuhan. Alright. Nah, lanjut. Apalagi sekarang ini bukan dokter center care. Ya, sekarang ini sejak era akreditasi ya dicanangkan di Indonesia ya sejak kurang lebih 12 tahunan yang lalu itu kalau di kita sudah orientasinya ke patient center care. Di mana pergeseran ini semakin menyadari bahwa penting banget ya untuk memberikan layanan sesuai preferensinya pasien dan keluarga, sesuai dengan kebutuhan dan nilai individu daripada keluarga itu sendiri, pasien dan keluarganya. Ya, tentu saja kita akan berbeda ya. Kalau misalnya ini pasien adalah seorang anak, ya, yang orang tuanya ya tentu saja berharap buah hatinya akan diselamatkan atau ini anak mahal misalkan. Tentu saja juga berbeda misalkan ini pasien adalah seorang kepala keluarga, seorang ibu yang dicintai anak-anaknya dan sebagainya ya. Tentu berbeda misalnya ini pasien adalah misal let's say misal orang gelandangan misalkan ya. Tentu ada nilai-nilai individu yang berbeda ya. Nah, dalam kaitannya dengan ini semua ya, kalau layanan yang berfokus pada pasien. Itu sebenarnya pasiennya itu dirawat dengan lebih terhormat, dengan penuh rasa sayang, kasih, dengan penuh kasih, dan penuh respect. Ini kuncinya daripada patient center care. Nah, perasaan ini harusnya dirasakan oleh pasien dan keluarganya. Di mana perawatan yang disebut patient center care itu adalah perawatan yang personalized yang memang harusnya ya sesuai dengan preferensi kebutuhan nilai pasiennya. Dan kemudian patient center care ini adalah perawatan yang terkoordinasi terutama dari tim PPA, profesional pemberi asuhan, dan perawatan yang is enabling. Enabling itu memberikan kemungkinan-kemungkinan. Kalau misalnya memang butuh support, kita kasih support. Baik itu dalam hal untuk support istilahnya emosionalnya, support juga dengan fisiknya, dan juga bentuk supportnya dalam menghindari ya terjadinya kemungkinan yang bisa menyebabkan HAM untuk pasien dan keluarganya. Ya, jadi dalam kaitannya dengan ini semua, bahwa sebenarnya patient center care itu adalah salah satu aspek penting untuk memberikan pengalaman yang positif pada pasiennya. Nah, jadi hari gini kita udah nggak bicara tentang kepuasan pasien lagi, tapi bicara tentang pengalamannya pasien. Nah, kalau kita memang memberikan pelayanan yang berfokus pada pasien, harusnya nanti pengalaman pasien itu akan menjadi positif. Biasanya kalau pengalaman positif, itu mood kita akan jadi baik. Biasanya demikian, lebih baik, lebih siap moodnya kita. Ya, even dalam keadaan yang sulit sekalipun. Ya, namanya stres itu adalah sesuatu yang normal. It's part of our kehidupan kita, bagian daripada kehidupan kita. Ada stres yang negatif, ada juga stres yang positif. Nah, kalau misalnya event pengalaman yang buruk sekalipun di rumah sakit bisa menjadi pengalaman yang positif, pengalaman yang istilahnya memberikan mood yang istilahnya bisa lebih menerima lapang dada daripada penuh kemarahan dan istilahnya
rasa depresi yang teramat berat. Nah, ini peran daripada kita sebagai petugas profesional pemberi asuhan. Inilah maksud dari layanan berfokus pada pasien dan keluarganya. Nah, lalu apa hubungannya dengan komunikasi Breaking Bad News ini kali ini ya? Jadi sebenarnya untuk memberikan pengalaman yang positif pada pasien itu ada tiga faktor utama. Yang pertama adalah komunikasi petugasnya. Bagaimana petugasnya berkomunikasi kepada pasien dan keluarganya. Dan bagaimana komunikasi dan koordinasi antar sesama tim PPA. Nah, dan bagaimana mereka sendiri, pasien dan keluarganya itu merasa dihargai dan dihormati. Ya, ini sebenarnya bagian daripada patient center care itu sendiri. Nah, ya. Jadi ini bagian yang itu namanya makanya bisa meningkatkan pengalamannya pasien. Nah, pengalaman pasien yang positif inilah yang membuat kita ini unggul, ya. Unggul dan dipilih dibandingkan kompetitor lainnya dan pengalaman positif pasien itu mengurangi komplain. Baik komplain itu yang mungkin sifatnya karena mungkin ada ketidakjelasan informasi atau mungkin juga kesalahpahaman dalam urusan administrasi termasuk komplain-komplain berat sekalipun. Dalam hal misal dugaan kelalaian yang menyebabkan HAM pada pasiennya. Ya. Penelitian menyebutkan bahwa komplain yang terberat ya terberat sampai berat sampai akhirnya proses ke litigasi sangat erat kaitannya dengan pengalaman pasien yang buruk. Jadi kalau misalnya rumah sakit itu bisa, even di situasi yang tidak mengenakan sekalipun, bisa memberikan pengalaman yang positif kepada pasien, itu kemungkinan ya komplain akan turun, kemungkinan juga komplain untuk arah litigasi juga akan menurun. Nah, lanjut. Makanya Bapak Ibu, istilah komunikasi yang efektif itu sebenarnya adalah kunci dan inti daripada keterampilan klinis kita. Kalau misalnya seorang dokter, ya seorang perawat punya keterampilan klinis sebagus apapun, namun tidak memiliki komunikasi yang efektif, maka ya itu semua tidak memberikan value ya tambahan yang sesuai dengan nilai dan preferensinya pasien. Ya. Karena kita bukan dukun, bukan senayan yang bisa nebak-nebak ini pasien maunya apa, kadang ya. Kemudian keluarganya modelnya bagaimana. Bahkan kita juga harusnya bisa tahu ya, ini pasien ini kan karena manusia itu penuh dengan emosi. Ya, emosi apa yang dikeluarkan oleh pasien dan keluarganya berkaitan dengan ya penegakan diagnosa, perencanaan manajemen perawatan dan juga outcome-nya. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif itu menjadi sangat penting. Dan bahkan begitu pentingnya, ini menjadi pusat daripada keterampilan klinis semua tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, sayangnya ya untuk bisa komunikasi yang efektif itu tidak mudah ya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan ternyata ini juga merupakan sebuah skill, keterampilan berkomunikasi yang tidak ujuk-ujuk ternyata seperti semacam punya bakat komunikasi yang baik ya. Ternyata komunikasi pun bisa dipelajari dan bisa dikuasai dan bisa ditingkatkan. Nah, ini maksudnya. Nah, berkaitan dengan ini, saya mau menyampaikan dulu bahwa sebenarnya ada tiga masalah yang menyebabkan buruknya komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Nah, tiga masalah ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Amerika oleh lembaga peneliti kumpulan profesional kesehatan namanya Huron. Apa aja ya penyebab utama buruknya komunikasi di layanan kesehatan? Yang pertama, para peneliti mendapatkan bahwa dalam interaksi pelayanan pasien atau merasa dokter atau petugas kesehatan itu kurang berempati dan kurang peduli. Nah, jadi ini yang ditekankan. Ternyata kurang punya empati, kurang peduli. Nah, harusnya dengan patient center care yang sudah berfokus pada pasien, harusnya value ini dirasakan oleh mereka. Namun karena buruknya komunikasi yang didapat ternyata empati yang kurang atau kurangnya kepedulian, sehingga merasa bahwa ya mungkin kebutuhan mereka tidak terpenuhi atau ada salah kok persepsi ya. Nah, yang kedua, juga dikarenakan buruknya komunikasi itu disebut bahwa pasien itu sebenarnya ingin ada transparansi yang lebih. Jadi banyak kejadian-kejadian
Dan bahkan sering pasien tuh nggak ngerti dokter ini ngomong apa, nakesnya atau stafnya itu ngapain, melakukan apa dan mengapa gitu ya. Jadi ketidakjelasan itu bisa menyebabkan kurangnya motivasi. Motivasi untuk sehat, untuk menerima, untuk bisa patuh terhadap rencana pengobatan, bahkan untuk bisa menerima outcome-nya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya transparansi nggak jelas tiba-tiba meninggal pasiennya, akan sulit untuk membuat mereka lebih mengerti, menerima, kalaupun ada dalam tanda kutip kegagalan outcome-nya. Ya, padahal pada kasus tadi mungkin kenapa kok keluarga pasien kurang menerima? Mungkin ya kurang adanya empati, kurang adanya transparansi dan bisa dimaklumi yang ketiga alasannya karena memang ternyata komunikasi itu bisa menjadi salah satu sumber kelelahan bagi dokter atau perawat dan staf. Karena komunikasi itu nggak mudah. Ya, jadi makanya banyak komunikasi yang nggak efektif ya karena juga bikin capek dan lelah. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa waduh komunikasi itu memang butuh skill tingkat tinggi. Ya. Bahkan kalau misalkan ini bisa membuat kita itu sampai dalam kondisi burnout ya. Terutama untuk ya komunikasi-komunikasi yang sulit. Nah, jadi contoh kasus seperti ini ya sekali lagi. Yang bukan untukmu, bukanlah untukmu. Yang bukan untukmu, yang bukan untukmu. Alright. Sekali lagi, tidak sedikit pun dibenarkan orang-orang yang melakukan kekerasan, ya. Tapi kalau misalkan kita itu mau refleksi, again sekali lagi ya, karena kita ini orang medis profesional, ya, dan pemberi layanan kesehatan, yang mana pasien kita itu tentunya bukan hanya ini soal fisik, ya, tapi juga soal emosional mereka, emosinya mereka, psikologisnya mereka. Pasti ada alasannya mengapa seorang ibu tersebut melakukannya. Nah, dari hasil tiga penelitian, ya, dari hasil penelitian dilakukan oleh Amerika mengenai buruknya komunikasi, alasan utama yang menyebabkan terjadinya perasaan pengalaman yang buruk pada pasien bisa jadi disebabkan oleh karena kurangnya empati, kurangnya transparansi, dan adanya hambatan komunikasi. Nah, inilah mungkin yang men-trigger si ibu itu kemudian melempar monitor PC di rumah sakit. Again, sekali lagi, ini tidak dibenarkan. Tapi kalau kita mau refleksi apa kira-kira penyebabnya, maka dari hasil penelitian tersebut, bisa jadi ada tiga hal ini yang dialami oleh ibu tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya kembali mengingatkan bahwa webinar ini gratis, tapi buat Bapak Ibu, jika ingin berdonasi dan ikut mendukung kelanjutan acara ini, bisa berdonasi di link donasi yang sudah disampaikan di monitor layar Bapak Ibu. Jumlah nominalnya minimal 40.000. Nah, panitia akan mengirimkan e-sertifikat setara 3 JPL dan soal materi melalui email yang didaftarkan oleh para donatur. Nah, maksimal dalam waktu 2 hari setelah webinar ini, ya. Yang kedua, saya berharap Bapak Ibu bisa mendukung kami khususnya untuk terus melangkah memberikan edukasi dan harapannya untuk tenaga medis, tenaga kesehatan berkaitan konten-konten mutu layanan berkualitas tinggi dan berfokus pada keselamatan pasien. Dan saya juga mengajak ya rekan-rekan yang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi bukan hanya misalnya edukasi kepada pasien dan keluarga, tapi juga bisa kepada layanan kesehatan, terutama terhadap provider kesehatan. Jadi dukungan terhadap rekan-rekan sesama petugas medis kesehatan itu memang sangat diperlukan. Lanjut. Oke, sekarang kita bicara tentang Breaking Bad News ya, karena ini juga materi ini nanti saya harap nanti akan banyak diskusi, jadi saya tidak terlalu banyak penjelasan ya, karena harapannya bisa lebih menarik lagi. Nah, kita lanjut. Yang pertama, apa itu definisi daripada Breaking Bad News atau definisi daripada kabar buruk itu sendiri ya? Kabar buruk itu adalah setiap berita yang secara drastis dan mengubah sudut pandang seseorang atau pasien akan masa depannya. Jadi
untuk yang kedepannya, ya, masa depan yang suram dan tidak mengenakan dari sudut pandang pasien. Sekali lagi, dari sudut pandangnya pasien. Bukan dari sudut pandangnya kita. Harapannya ya, kalau kita lihat dari sudut pandangnya pasien. Ya, ya oke. Nah, ini definisi kabar buruk. Nah, jadi kabar buruk ini bisa memiliki berbagai bentuk dan konteks. Konteks itu dalam hal situasinya. Ya, jadi kadang kita mikir, oh nyampaikan kabar buruk kalau pasien tuh kena kanker, misalkan, atau kena penyakit yang nggak bisa disembuhkan, atau penyakit yang mengancam jiwa, atau penyakit yang kronis, misalkan atau berkaitan dengan kehilangan fungsi. Tapi ternyata juga bisa kaitannya dengan menginformasikan. Jadi misalnya, oh ini kena kanker, oh ini kena harus gagal ginjal gitu ya. Oh ini begini begitu ya. Harus cuci darah misalnya. Ternyata juga kabar buruk ini kaitannya dengan menginformasikan tentang prognosis yang buruk. Nah, menginformasikan tentang prognosis yang buruk ini juga merupakan bagian dari kabar buruk yang ternyata seringkali dilupakan gitu ya. Bahwa seseorang itu meninggal atau misalnya ada penurunan penurunan kondisi kesehatannya dan mungkin akan berakibat kematian misalkan gitu ya. Itu ternyata perlu disampaikan. Nah, jadi untuk dipersiapkan. Tapi ternyata ya ini jarang, kadang, sering, bukan jarang, sering terlewatkan. Ya. Yang ketiga, ternyata kabar buruk juga berkaitan dengan mengungkapkan kegagalan pengobatan, Bapak Ibu. Jadi ya kadang ini juga seringkali terlewatkan. Nah, terakhir mengumumkan kematian. Nah, mengumumkan kematian ini, oh kalau ini kan kita pasti dok, kita pasti umumkan. Namun ya cara menyampaikannya inilah mungkin yang dianggap nggak sama dengan breaking bad news gitu loh ya. Jadi cara menyampaikannya dianggap keluarga pasien sudah nerima mungkin ya, atau sudah tahu kondisinya memang buruk sehingga cara mendelivery bahwa ini pasien sudah meninggal, ini anggapannya ya cukup Bu, mohon maaf ini pasiennya ternyata sudah tidak ini sudah meninggal gitu ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang kurang sesuai yang dianggap ada sesuatu yang kurang transparansi, kurang empati, dan juga mungkin karena ada hambatan komunikasi sehingga menyebabkan adanya interaksi yang demikian sulit untuk menerima kabar buruk tersebut. Nah, jadi sekali lagi breaking bad news, pikiran kita adalah anggapannya, oh kalau kita mau delivery ini orang kena kanker misalkan, oh ini harus cuci darah misalkan ya. Tapi ternyata juga berkaitan dengan prognosis kalau kondisinya memburuk misalkan atau juga kaitannya juga dengan kegagalan pengobatan ya atau juga berkaitan dengan juga kematian. Nah, this is why bahwa situasi dan konteksnya bisa lebih luas. Harapannya dengan pengertian ini kita jadi tahu bahwa bukan edukasi lagi istilahnya bukan KIE. Saya mau KIE pasien dok. Nah, tapi kalau dengan hal ini bisa jadi oh saya mau breaking bad news. Jadi karena kita pakai metode yang berbeda dengan edukasi biasa, right? Nah, nah, kenapa menyampaikan kabar buruk ini penting? Ya, jadi sekali lagi menyampaikan kabar buruk ini penting karena ya itu tadi ini sesuatu yang kadang kita harus lakukan, ya bukan hanya satu dua kali, mungkin ratusan bahkan ribuan kali. Makanya harusnya kalau kita itu baik, maka kita akan memberikan dalam tanda kutip ya kebaikan untuk ratusan atau ribuan pasien dan keluarganya. Tapi kalau kita nyampaikan kabar buruknya dengan tidak baik, ya, bisa saja menyakitkan banyak orang, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Juga setelah saya belajar juga tentang komunikasi, semakin saya tahu, oh iya ya, kalau kita menyampaikan kabar buruk ini dengan baik, ya mungkin karena penyampaikan kabar buruk ini akan sering kita lakukan atau sudah sering kita lakukan. Jadi kalau kita melakukannya dengan baik, harapannya kabar buruk ini bisa diterima lebih baik untuk ratusan dan ribuan pasien dan keluarganya. Tapi kalau kita buruk menyampaikannya, juga akan memberikan harm.
Dalam sisi mungkin ya, yaitu tadi bisa menimbulkan ketidakpatuhan, bisa orang itu menimbulkan rasa nyeri yang tambah berlebihan, atau bisa dia mengalami masalah kesehatan mental. Yang ini tentu saja berakibat buruk buat pasien dan keluarganya. Itu bukan hanya ratusan, bisa ribuan. Nah, jadi sekali lagi diingatkan kembali setelah saya membaca, iya ya, kalau kami bisa menyampaikannya dengan baik, berapa banyak yang mungkin bisa kita kita selamatkan. Tapi kalau kita dalam artian tidak memberikan HAM untuk pasien dan keluarga, tapi kalau kita menyampaikannya dengan tidak baik, berapa banyak yang terlukai atau mendapatkan HAM dari cara kita menyampaikan kabar buruk ini kepada mereka. Ya, nah mungkin nanti kalau waktunya cukup, saya akan cerita beberapa pengalaman saya berinteraksi dengan pasien ya mengenai pengalaman buruk ini, yang tentu saja cerita ini mungkin bisa saja menjadi contoh buat kita semua, harapannya supaya lebih rendah hati menerima bahwa even menyampaikan kabar buruk ini itu penting banget loh ya, bahwa juga ada ratusan atau bahkan ribuan mereka-mereka nanti yang bisa jadi ya mendapatkan pengalaman positif atau justru negatif dari kabar yang kita sampaikan. Nah, oleh karena ini perlu dipahami, ini tidak semudah kelihatannya, Bapak Ibu ya. Jadi, oleh karena ini perlu keterampilan menyampaikan kabar buruk ini dikuasai dan harapannya bisa dilakukan dengan lebih baik. Nah, oke. Nah, kenapa ini dianggap tidak semudah kelihatannya? Perasaan saya sudah nyampaikan dengan cara baik-baik ya. Namanya kita kan tentu saja tidak secara sengaja ya melukai pasien dan keluarganya. Gak ada, saya yakin gak ada. Nah, namun kadang kalau ketidaktahuan kita ya akan sesuatu yang harusnya dipahami dan dilakukan dengan baik, itu ya tidak juga dibenarkan gitu loh maksudnya. Kalau seandainya, oh dok saya pokoknya caranya begini, caranya begini. Ternyata setelah membaca yang benar itu begini. Oh ya ampun, selama ini berarti saya kurang baik ya dok. Ya itu makanya diupdate karena setelah saya pelajari juga saya tahu kesalahan-kesalahan saya. Saya semakin yang kemarin tuh kurang bagus. Oh semakin ini pantesan begini begitu. Nah akhirnya setelah itu saya coba praktekkan dengan lebih baik. Ternyata lebih berbeda outcome-nya. Nah, jadi saya pahami ya, menyampaikan kabar buruk itu tugas yang kompleks dan menantang. Ya, bukan hal yang mudah, ini kompleks dan penuh tantangan. Ya, jadi karena kita ini mau menyampaikan informasi yang dalam sudut pandang kita ini bakal berdampak buruk dan serius berkaitan dengan masa depan orang ini dan orang ini pastinya ya kalau kita itu mikir bahwa yang kita sampaikan itu bisa berdampak buruk atau bisa serius terhadap cara orang atau keluarga itu memandang masa depannya, maka ini nggak boleh sembarangan disampaikan tanpa tanpa dan tanda kutip istilahnya tanpa niat kebaikan ya. Maksudnya begini contoh ya. Menurut Bapak Ibu, saya tanya, kalau menyampaikan seseorang itu kena HIV positif, menurut Bapak Ibu, apakah itu kabar buruk atau kabar biasa saja seperti Bapak Ibu menyampaikan bahwa pasien ini terkena diabetes mellitus? Silakan tulis di kolom chat. Misalkan nih, saya mau nyampaikan, ya buruk. Nah, jadi tapi ternyata di lapangan ini sepertinya belum dipahami demikian. Sehingga dalam konteks ini nganggep no. Karena sekarang kan ini udah ada obatnya, orang bisa sehat dan segala macamnya ya. Banyak kok orang-orang HIV itu masih tetap bisa aktif dan sebagainya. Nah, karena itu mungkin jadi nyampaikannya lebih kayak mengentengkan. Demikian juga dengan gagal ginjal. Menurut Bapak Ibu, orang gagal ginjal perlu cuci darah. Ini kabar baik atau kabar buruk? Silakan tulis di kolom chat. Meskipun ini pasien BPJS ditanggung semuanya, Bapak Ibu nggak usah keluar uang dan di sini ada melayani. Menurut Bapak Ibu, ini kabar buruk atau kabar biasa saja? Buruk.
Tapi di lapangan saya lihat sendiri ya, dokter yang bilang langsung, oke Pak, ini gagal ginjal Pak, Bapak harus cuci darah ya seminggu 2 kali dan ini harus seumur hidup. Nanti langsung aja sama perawatnya, nanti perawatnya yang jelasin caranya gimana. Ya, ya, ya seperti itu yang saya lihat ya. Ya, ya saya lihat sendiri ya. Saya nggak nggak sebut siapa orang, saya lihat sendiri dan saya lihat sendiri dampak-dampaknya dari komunikasi yang menganggap bahwa mungkin niatnya dokter itu bukan kabar buruk karena apa? BPJS gratis, di sini juga disediakan pelayanannya. Ada yang bisa survive sampai 5, 10 tahun gara-gara cuci darah. Jadi ini bukan it's not the end of the world. Nah, karena itu dari persepsinya kita. Padahal di sini kabar buruk itu harusnya dipandang dari sudut pandangnya pasien dan keluarganya. Mungkin kita nggak berpikir bahwa cuci darah itu oke, itu gratis, tapi mungkin akan mempengaruhi produktivitasnya, fungsinya dia sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai seseorang yang punya mimpi dan harapan, ya, sebagai seseorang yang mungkin akan nanti merasa bersalah dan punya banyak penyesalan. Eh, dan sebagai seseorang yang mungkin nanti akan terganggu activity daily livingnya. Dilihat dari sisi persepsi pasiennya. Ini yang dibilang bahwa kabar buruk itu harusnya sekali lagi dilihat tolong dari sisi pasien dan keluarganya. Ya, even kalau kita itu menganggap bahwa wah ini kerjaan biasa ini cuci darah, lihat prestasi saya ya. Berapa banyak ini yang sudah saya selamatkan dengan yang cuci darah sekian banyak ya. Nah, ini ya, coba pengertian ini menjadi konsep dasar tentang breaking bad news. Alright, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya. Nah, sangat, sekali lagi sangat bergantung. Oh, bergantung loh. Bagaimana berita tersebut disampaikan. Cara kita menyampaikan, dan cara mereka menerima. Nah, jadi sekalipun kita bagus menyampaikan, belum tentu cara mereka nerima. Itu bisa menyebabkan reaksi emosional. Yang reaksi emosional itu bisa kuat ya, seperti kaget, shock, marah, sedih, takut, atau merasa bersalah. Ini reaksi emosi. Perilaku beda lagi ya. Perilakunya atau perasaannya tidak menyenangkan seperti menyangkal, denial, penghindaran, ya, denial misalnya, ya, menyalahkan, putus asa. Kepada siapa? Pada pendengarnya, Bapak Ibu. Yang dengar berita tadi, kabar tadi itu bisa membuat reaksi emosional yang seperti ini. Ya. Jadi tergantung dengan apa? Tergantung cara menyampaikan dan tergantung cara mereka menerimanya. Ya, nah, oke, kita harus paham bahwa dalam mendapatkan berita-berita yang membuat seseorang itu uh, kaget ya berkaitan dengan kabar buruk tadi, orang itu pada umumnya ada the stages of grief. Jadi tingkatan-tingkatan kalau seorang itu berduka, mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan, baik itu dari sisi pasien atau keluarganya. Ya, yang pertama di stages denial, dia itu nggak nyangka, nggak percaya, ya menyangkal. Kemudian masuk ke tahapan anger, marah, nggak terima dengan situasinya. Kemudian mencoba untuk bargaining, bargaining itu mencoba untuk menawar. Adakah cara lain? Apakah ini apa yang kenapa Tuhan berikan ini? Ya, apa substitusinya? Kenapa aku yang diberikan penyakit ini? Kenapa kami yang harus mengalami ini gitu ya? Kenapa bukan yang lain? Nah, kemudian juga jatuh dalam kondisi depresi, sedih sekali, ya, nangis, ya, menyendiri, ingin melukai diri, bahkan mungkin ingin mengakhiri hidup. Sampai juga ada dalam tahapan acceptance, menerima dengan lapang hati. Ini tahapan-tahapan kalau seorang itu berduka atau mendapatkan kabar buruk yang gak disangka-sangka dalam waktu tiba-tiba, ya, ini tahapannya. Nah, mereka-mereka ini yang mendapatkan kabar buruk, ya, pasien dan keluarganya bisa saja mengalami ini tahapannya. Ya, mungkin yang pertama kebanyakan bisa shock, kaget sekali.
Bahkan contoh kasusnya seperti ini. Tangis histeris keluarga pasien tak terbendung sesaat setelah mengetahui keluarganya meninggal usai terjatuh di toilet rumah sakit. Amukan dan makian terhadap petugas bahkan sempat terlontar dari keluarga pasien yang kecewa keluarganya yang menjadi pasien meninggal. Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video dan beredar viral di media sosial. Dalam video berdurasi 30 detik itu terlihat dua emak-emak sedang menangis histeris di dalam dan di luar ruangan isolasi rumah sakit. Sembari menangis histeris, salah seorang keluarga pasien di luar ruangan memaki dan menyesalkan keluarga tidak dibolehkan masuk untuk menemani. Kegaduhan ini pun memicu keluarga pasien lain turut datang ke lokasi untuk melihat apa yang terjadi dan merekam momen tersebut. Seseorang perekam video berupaya memberikan keterangan. Nggak boleh jeding guys, gara-garanya aku na tayo baki, tadi sesake ajaran kejeding ke tibi. Ada mati jeding. Itu bahasa Madura ya. Mungkin Bu Evi mengerti itu tadi. Jeding itu kamar mandi. Eh, Maksudnya katanya pasien itu tadi jatuh di kamar mandi sendirian dan kemudian meninggal. Si keluarganya pasien tuh marah karena katanya nggak boleh temenin si pasien itu di kamarnya situ menurut keluarganya pasien. Jadi si pasien ini pergi sendirian ke toilet kamar mandi dan kemudian jatuh, entah jatuhnya kepleset yang menyebabkan meninggal atau dia serangan jantung kemudian dia meninggal, kita nggak tahu ya. Tapi marah-marah sekali keluarganya pasien. Nah, sekarang gimana tuh respon kita? Misal nih kejadian rumah sakit. Pasti kan kita perlu komunikasi ya. Nggak mungkin ya sudah kita tutup komunikasinya karena ini situasinya berat. Nah, kalau kita menyampaikan komunikasi ya pasti harus ada dong. Nggak mungkin ya kita diem aja gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu ini termasuk nyampaikan kabar buruk atau tidak? Sulit. Ya, tulis di kolom chat. Nah, ya. Menurut Bapak Ibu, ini kita mau nyampaikan kabar buruk atau tidak ya? Dan siapa nih yang nyampaikan ya? Gimana ini? Coba tulis di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, ini kita mau nyampaikan kabar buruk atau tidak? Ah, ya, Hmm, silakan tulis di kolom chat. Ya. Nah, jadi jelas ya bahwa kabar buruk itu tidak hanya tentang ini diagnosanya apa, tapi juga berkaitan dengan mungkin prognosisnya, atau juga berkaitan dengan kegagalan outcome, atau juga berkaitan dengan kematian. Nah, dalam hal ini, ya mungkin kita anggap bahwa kalau memang dia terjatuh, ya dan tanda kutip sesuatu kegagalan ya, insiden ya, sesuatu insiden yang harapannya kejadian yang tidak kita inginkan. Ini adalah kabar buruk. Nah, jadi setelah saya tahu belajar lagi, ternyata waduh, kita bisa jadi harus belajar nih cara nyampaikan kabar buruk. Karena nggak mungkin kalau misalkan itu terjadi pada mudah-mudahan ya, amit-amit cabang bayi. Tapi kan ya again insiden keselamatan pasien tuh banyak banget dan sesuatu yang dalam tanda kutip lumrah terjadi ya. Angkanya tinggi memang ya. Nah, ini makanya harus belajar, even bukan hanya seorang dokter yang berurusan dengan pasien, tapi juga mungkin orang manajemen pun harus belajar karena ini harus ada yang menyampaikan. Ya, oke kita lanjut ya. Memang jadi semakin jelas ya bahwa nggak semudah kelihatannya. Tadi sudah disampaikan bahwa bergantung bagaimana cara kabar buruk itu disampaikan dan bergantung bagaimana kabar buruk itu diterima. Bagaimana kita mau menyampaikan pada keluarganya pasien yang sudah dalam keadaan seperti ini? Misal, let's say sesuai dengan situasinya, ya. Kalau kita bilang udah di fase ini nih, pasti kaget, nggak percaya, denial. Apalagi dia merasa bahwa ini salahnya rumah sakit, kami nggak boleh nemenin. Akhirnya jatuh di toilet dan matilah itu pasiennya. Nah, gimana caranya nyampaikan untuk mereka yang denial? It's not that easy. Makanya kalau misalnya kita dapat teori-teori dari sekolah,
di fakultas kedokteran, fakultas perawatan, fakultas kebidanan bagus sih, tapi juga mungkin kalau situasi di lapangan itu harus tahu bahwa it's not as simple as yang tertulis di buku ya. Nah, nah, pada kenyataannya, in reality, nah jadi di dalam kenyataannya, realitasnya, itu nggak seperti ini tahapan-tahapannya. Karena kalau kita berangkat, itu memang mereka ada denial, denial ya. Mereka nggak, kalau denial itu nyangkal, nyangkal itu nyangkal bahwa itu sebenarnya kesalahan mereka, bukan kesalahan saya, gitu kan. Jadi lempar-lempar kesalahan. Padahal ya kenyataannya, kalau ada pasien atau keluarganya itu dapat kabar buruk, itu rasanya bisa saja campur aduk, Bapak Ibu. Kadang nggak melewati denial, kadang nggak ngelewatin anger. Bisa langsung acceptance pun bisa. Tergantung apa? Tergantung mungkin cara kita menyampaikan dan cara kita mungkin kabar itu diterima untuk orang yang bagaimana. Nah, mungkin ada peluang buat kita. Sekali lagi ada peluang ya. Ada peluang buat kita menyampaikannya dengan baik itu supaya membantu mereka untuk bisa berproses ya. Berproses menerima kabar baik itu dalam tahapan yang acceptance. Inilah penerimaan kabar baik, menerima kondisi dirinya itu bisa meningkatkan outcome. Ya, kalau misalnya ini orang punya dikasih diagnosis yang ceder gitu ya, menakutkan. Kalau kita nyampaikannya dengan baik, harapannya di reality kan begini campur aduk ya. Harapannya mereka itu lebih cepat ke arah yang acceptance ini, Bapak Ibu. Ya, nah ini kan jadi ini peluang. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan cara yang tidak baik, ya kurang baik, maka mungkin di denial dan angernya ini bisa berlama-lama. Bahkan mungkin ini bisa berakibat terhadap outcome manajemen perawatannya. Karena keberhasilan manajemen pengobatan sangat tidak mungkin tanpa melibatkan pasien dan keluarganya. Sampai sini, apakah Bapak Ibu masih tertarik dengan materi Breaking Bad News? Meskipun ini sudah didapat di kuliahnya, baik itu di kedokteran ataupun perawatan mungkin. Silakan tulis di kolom chat, apakah masih semangat atau sudah mulai kedap-kedip mau ngantuk? Ya, tulis dulu di kolom chat. Ya, sampai saya nunggu nih, jangan-jangan udah mulai. Ya, tulis dulu ya, saya tunggu ya. Jadi nanti kan katanya mau interaktif. Tulis dulu di kolom chat apakah Bapak Ibu masih semangat dan bisa memahami bahwa ini penting. Jadi bukan sekedar itu sesuatu yang sudah pernah kita kita pelajari dulu ya. Jadi artinya nggak perlu lagi kita memperdalam dan tahu bagaimana rumah sakit itu harus juga punya peranan dalam untuk uh, menyampaikan kabar baik buruk ini. Ya, terima kasih buat yang semangat ya. Nah, harapannya karena saya berharap nanti kalau semangat itu tujuan kita ini bukan sekedar lewat, tapi harapannya mungkin nanti kita bisa lebih baik ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, jadi sekali lagi ada peluang Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan kabar yang baik, buruk yang kita sampaikan dengan cara yang baik. Mereka itu nanti harapannya bisa lebih acceptance, lebih berlapang dada. Kalaupun di fase-fase ini bisa lebih cepat untuk menerima situasinya. Nanti kalau ada waktu saya cerita dan juga kalau ada yang bertanya. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang jadi pertanyaan, tulis di kolom chat. Apakah menyampaikan kabar buruk hanya tugasnya dokter atau DPJP saja? Tulis di kolom chat. Ya. Oh, berarti yang harus belajar kabar buruk breaking bad news hanya dokter atau DPJP saja? Tulis di kolom chat. Iya atau tidak? Tulis. Hmm. Jadi saya mau lihat dari sudut pandang Bapak Ibu ya. Dan kalau tidak, tugasnya siapa? Tugasnya siapa lagi? Kalau iya,
Ya sudah, dokternya sudah belajar belum gitu ya. Ya, silakan tulis di kolom chat. Kalau tidak, tugasnya siapa lagi? Nah, ya. Alright, kita lanjut ya. Saya mau ngintip dulu jawabannya Bapak Ibu. Tidak. Tugas kita semua. Kadang beraninya nanya sama perawatnya, dokter. Nah, oke. Oke, apapun nggak apa-apa jawaban kita ya, Bapak Ibu. Saya pikir dulu awalnya iya ya ini tugasnya dokter aja, tugasnya DPJP gitu ya. Tapi pada kenyataannya terkadang dokter atau DPJP ini kadang mohon maaf ya banyak kekurangannya dalam menyampaikan kabar buruk dengan baik. Ada loh Bapak Ibu peran perawat ini. Ya, peran perawat terhadap penyampaian kabar buruk. Ya, karena nyampaikan kabar buruk itu bukan sebuah satu peristiwa saja. Karena apa sih satu ya, perawat ini lebih dekat dengan pasiennya karena dia lebih lebih menghabiskan waktu paling banyak dengan pasien. Artinya mereka ini bisa lebih mengenali emosinya pasien dan keluarganya. Ya. Dan mereka ini kalau mereka itu sabar, memberikan perhatian yang baik, asuhan keperawatan yang baik, itu bisa tersentuh. Ya, orang-orang itu bisa tersentuh, ya. Kadang kan orang yang marah, ya. Sekarang gini deh, semarah semarah apa? Ibaratnya gini, sekeras apapun batu, kalau ditetesin air terus-menerus, itu bisa berlubang. Bapak Ibu percaya nggak? Nah, saya yakin ya, kalaupun ada orang yang marah sekalipun, bukan marah langsung dipukul kita ya, karena denial, anger, marah, kenapa saya, diagnosa kenapa ini, kenapa itu. Awalnya dokter jelasin juga masih marah, dia masih nggak terima. Ya. Tapi mungkin anak kebaikan dok perawatnya, ketulusan hatinya merawat mereka, kemudian empatinya, itu bisa luluh loh. Luluh dalam arti kata mungkin nanti akhirnya, loh kok masih ada yang sayang, ada yang peduli, ada yang perhatian, ya, ada yang mengerti dan sebagainya ya. Ini tadi ya, istilahnya kadang kebaikan, ya, kebaikan yang terus-terusan itu biasanya ya bisa meruntuhkan ego, kemarahan, temboknya kemarahan, dan bisa memberikan vibe yang positif kepada pasiennya dalam sisi untuk melewati ya masa-masa sulit tersebut. Nah, saya berasa bahwa ya, jadi perawat ini sangat penting, bukan dalam level menyampaikannya, tapi juga dalam hal ikut berkontribusi, ya. Apalagi dia juga punya diagnosis keperawatan, ya, kaitannya dengan misalkan rawat luka, misalkan diabetes, dikubitus, misalkan ulcer pressure, misalkan dialami pasiennya dalam mungkin ngasih sesuatu yang mungkin kaitannya dengan yaitu penerimaan diri misalkan. Nah, dan bagian dari perawat ini merupakan tim PPA, artinya dia juga bisa berperan mengingatkan dokternya jika perawat akhirnya mengenali emosinya pasien. Ya, setelah mendapatkan kabar buruk yang disampaikan oleh pasiennya. Contoh ya, dokternya keburu-buru, udah nyampe terus dokternya pergi. Nah setelah itu pasien nangis, pasien begini, kelihatan marah, dikenalilah emosi itu oleh pasiennya, oleh perawatnya. Nah perawat mungkin coba membantu, ataupun masih begini begitu, perawat mungkin ikut bisa menyampaikan ke dokternya. Contoh misalnya kasus ya, ada suami istri misalnya yang datang istrinya itu keguguran ya. Masih hamil 4 minggu 5 minggu dan itu hal yang biasa. Biasanya begitu katanya dokter objinnya. Biasa kok ini oh berarti ini nggak jadi, berarti janinnya itu bibitnya jelek kasarannya begitu. Nggak usah ini suatu hal yang disampaikan dengan cara biasa. Tapi si pasien ini bisa nangis sesenggukan dan segala macam. Ternyata teridentifikasi oleh perawat misalkan. Oh punya pengalaman setahun yang lalu anaknya baru saja meninggal. Nah akhirnya si perawat nyampaikan ke dokternya dok ini diingatkan kembali. Habis itu dokternya berubah caranya ngomongnya berubah.
Oh iya, ternyata setahun yang lalu meninggal. Lah kok caraku ngomong kok kayak biasa aja. Buat dokternya biasa, buat si ibu suami istri ini sesuatu hal yang kaitannya dengan masa depan, ya, dengan masa lalunya. Nah, ini karena mereka supaya dikuatkan butuh penguatan. Nah, salah satunya bisa datang dari perawatnya, ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi, hmm, perawat ikut berperan. Bukan dia yang nyampaikan diagnosisnya, ya bukan perawatnya, tapi perawat bisa berperan untuk ikut mengenali emosinya, ikut membantu ya. Eh, istilahnya memberikan dukungan support ya, support fisik, support emosi. Nah, ini peran perawat. Misal nih, habis disampaikan nangis-nangis ibunya. Dokternya sudah ya saya pindah ke pasien lain. Ibunya pingsan, siapa yang nolong? Coba tulis, dokternya apa perawatnya? Ayo jawab. Dokternya apa perawatnya? Kalau ibunya habis itu dokternya pergi pas ibunya pingsan. Siapa yang nolong? Dokternya atau perawatnya? Misalnya dokternya pergi ke sana. Ya pasti perawatnya dulu ya. Nah, nanti mungkin dokternya ini perawatnya yang lapor, perawatnya yang kenalin emosinya, ibunya shock. Nah, ada perawat itu, dok tolong dok, ibunya kasihan, ibunya tampak masih shock. Oh, sekarang itu urusanmu, anu kamu urusin sendiri, kamu komunikasi. Nah, kalau nggak bisa gitu, Anda harus lapor ya. Bagian-bagian kalau kita memang perlu patient center care. Tapi ibaratnya butuh support fisik, support emosi, yang ini adalah dari tim PPA termasuk perawatnya. Oke? Nah, jadi perawat juga harus ngerti tentang breaking bad news ini, belajar. Jadi jangan saya pikir juga ini tugasnya dokter aja yang belajar. Tapi nanti dengan perawat-perawat ini, nanti perawat bisa ngenalin. Dok, ternyata saya kan dampingi dokter. Dokter itu cara menyampaikan kabar buruknya kurang baik, dok. Laporkan aja. Kan kita just culture, bukan untuk ini ya, bukan untuk mengkritisi orang, menyalahkan orang. Kalau Anda tahu pengetahuan ini, Anda bisa tahu siapa yang menyampaikan kabar buruk dengan baik, siapa yang kurang baik. Nah, apa yang perlu ditingkatkan? Mungkin perlu dilaporkan, ini perlu dokternya ini gara-gara ini. Nah, ini penting ya. Karena Anda juga adalah profesional kesehatan, ya. Tim PPA. Keberhasilan terapi ini kolaborasi tim PPA. Jadi kalau boleh Anda bisa pengetahuan ini Anda gunakan juga untuk menilai apakah cara menyampaikannya dokter itu sudah bagus atau ada yang perlu ditingkatkan. Alright. Lanjut ya, why is this difficult? Tapi harus dimaklumi ya, bahwa memang nyampaikan kabar buruk itu difficult. Susah, nggak semudah itu Bapak Ibu. Tadi di awal contoh-contohnya. Tapi kalau dari sisi dokter pun nggak mudah. Contoh ya. Karena mungkin faktor psikologis. Ya misal, oh karena diagnosisnya datang di waktu yang tidak tepat. Ya, misal nih, ternyata pasiennya itu harusnya bisa ada acara pernikahan minggu depan putrinya. Ternyata dia harus diangioplasti saat itu juga, ya. Nah, ini sehingga akhirnya dia nggak mungkin menghadiri pernikahan putrinya. Diagnosis yang datang di waktu yang nggak tepat. Atau diagnosis yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Kalau ini contoh diagnosis ya. Misalnya tremor hebat yang terjadi pada ahli bedah kardiovaskuler. Atau juga kebutuhan pasien keluarga yang bervariasi. Misalkan pasien minta untuk nggak ngasih tahu ke keluarga tentang diagnosis tersebut dan sebaliknya. Atau keluarga yang minta pasiennya nggak dikasih tahu. Nah, ini juga jadi sulit. Nggak semudah itu. Sementara kita harus berfokus pada keselamatan pasien. Nah, jadi even though ya nanti ada metode sistematisnya, kadang juga kita harus akui bahwa dari satu sisi faktor psikologis ini kadang memang betul-betul tidak tepat. Misalkan yaitu tadi diagnosis itu ternyata menyebabkan seorang pasien itu bakal kehilangan pekerjaannya atau mungkin akan mempengaruhi pekerjaannya. Atau juga ada permintaan-permintaan yang berharap pasien itu nggak dikasih tahu. Demikian juga pasien yang minta keluarganya nggak usah dikasih tahu. Nah ini sesuatu yang difficult. Ya bergantung nanti bagaimana Anda cara membaca. Nah kadang ada yang baru bisa ngomong gitu ya ke perawatnya.
pasiennya. Sus, tadi dokternya ngomong gini, sus. Tolong sampaikan ke dokternya, nanti ke keluarga saya nggak usah dikasih tahu ya, sus. Nah, nanti Anda yang nyampaikan ke dokternya kadang. Kadang juga keluarganya yang bilang, sus, nanti tolong ya bilang, makanya suster ya, sus, tolong bilang ke dokternya nanti, nggak usah ngomong macem-macem ya, gini, gini, gini. Nah, ini makanya breaking bad news adalah juga bagian penting, ya, skill yang harus diketahui oleh perawatnya. Even though mungkin beberapa hal item dokternya sendiri yang menyampaikan, tapi pengetahuan ini jadi penting. Alright, dari sisi dokternya, mungkin kenapa ini sulit? Karena takut menimbulkan sakit buat pasien dan keluarganya. Takut nanti pasiennya nggak nyaman, situasinya nggak nyaman. Takut juga karena kita itu takut bersimpati karena penderitaan pasien ya. Jadi ya bersimpati rasa sakit itu ikut ngerasa no gelo sakit. Takut ada beberapa empati itu beda sama simpati. Beberapa itu saking nggak kuatnya, ada dokter tuh sampai nangis, ikut nangis ngelihat penderitaannya pasien, ikut sedih, ikut kepikiran. Saya dulu punya temen ya yang saking sulit membedakan antara berempati dan bersimpati. Ya gara-gara bersimpati dia itu sampai bela nih pasien tuh bisa sampai protes-protes ke pimpinan-kepimpinan yang sampai mungkin dia memberikan stres untuk dirinya sendiri. Nah, ini contoh dari sisi dokternya juga belum tentu kuat. Ada juga kalau memang dokter itu takut disalahkan. Gara-gara tadi kan ya, breaking bad news itu bukan soal diagnosa, tapi juga soal mungkin perburukan, atau juga mungkin tentang prognosis yang memburuk, atau juga tentang outcome yang tidak sesuai, atau juga tentang bahwa ini pasien meninggal. Biasanya dokter itu kan punya otoritas, punya kendali, punya hak istimewa. Artinya orang lebih respect dengan statusnya kita ini dokter. Let's say begitu ya. Tahu oh ini dokter, tahu orang lebih respect. Nah, tapi ketika ada gagalnya, ada beberapa yang anggap ini gara-gara dokternya. Nah, jadi mereka lebih nyalain udah ini orang yang direspeki ternyata gara-gara ini dokternya yang salah. Demikian pada kasus yang viral baru-baru ini ya. Ya itu kan yang disalahin dokternya. Jadi kayak mungkin ada dalam tanda kutip ya kegagalan atau tidak kesesuaian perawatan medis yang diharapkan oleh pasien. Itu salahnya dokter. Dokter sebagai penanggung jawab. Nah, jadi mereka nganggap bahwa yang di awal dia komunikasi sama dokter bilangnya berupaya seoptimal mungkin, tapi kok ternyata kenyataan di lapangan itu perawatan kok banyak-banyak pelanggaran di kacamatanya pasien, keluarganya pasien, sehingga nganggap bahwa dokter ini yang salah sebagai pemimpin penanggung jawab kok nggak melihat kekurangan layanan itu. Nah, ini contohnya ya. Yang ketiga, dari di sisi dokternya juga kadang nggak siap mental. Ya. Kita banyak dokter-dokter itu yang belum terlatih. Kalau misalnya reaksinya bisa saja, ya kita di luar ekspektasi kita. Tiba-tiba kita sampaikan, waduh nangis. Guru-guru. Tiba-tiba reaksinya bisa saja marah. Tiba-tiba reaksinya tiba-tiba pingsan. Misalkan ya. Atau tiba-tiba ya udah ada yang ngamuk-ngamuk. Nah, tidak terlatih untuk juga membiarkan emosi meluap. Kadang juga dokter karena nggak siap dengan reaksi, maka dokter itu nggak siap, nggak mau lihat reaksinya. Jadi gini deh contoh, nggak ada loh, nggak semua orang loh suka ngelihat ada orang nangis. Ya. Makanya ada pasien nangis, keluarga pasien nangis tuh dokter kadang bilang, shh, gak usah nangis bu, nggak usah nangis. Oh saya lihat sendiri beberapa kali, ibu nggak usah nangis ya, nggak usah. Berisik bu, nggak usah nangis. Karena memang ada yang nggak suka, nggak siap dengan emosi-emosi yang seperti itu. Karena kita juga nggak dilatih, nah nggak dilatih untuk siap, ya. Nah, makanya juga ada kalau misalnya yang marah, nah waduh, sama dokternya bisa ketularan marah, bisa saling pukul. Nah, karena sama-sama nggak siap dari sisi dokternya. Nah ya, jadi ini yang membuat karena dia juga nggak ada waktu, jadi nggak siap, akhirnya dia nggak ngasih waktu, nggak ngasih ruang untuk pasien tuh meluapkan emosinya atau mendengar, melihat, menerima emosinya pasien. Emosi itu jangan dipikir yang mukul-mukul ya, bukan. Emosi itu entah dia itu menangis, entah dia itu kaget, shock. Nah, ini kita nggak terlatih. Nah, dan juga kita takut mengatakan saya nggak tahu. Nah, maksudnya apa sih? Terkadang nggak semua pertanyaan itu kita bisa jawab. Dan terkadang nggak semua situasi kita bisa kendalikan.
ya. Nah, gara-gara ini karena kita udah sulit untuk memberikan bad news. Contoh gini deh, kalau misalkan ibu ini pasien butuh ICU, tapi ICU kita penuh, ya. Kemudian ICU rumah sakit kita penuh, ya. Sementara ini kalau nggak dilakukan perawatan di ICU, pasien bisa memburuk dan bisa meninggal, misalkan. Maka ini akan menjadi sulit, sementara nggak semuanya bisa kita kontrol. Sehingga akhirnya cara kita menyampaikan itu juga ragu-ragu dan kayak kurang. Ya mungkin ya merasa ya memang nanti kalau aku sampaikan begini pasti nanti aku akan disalahkan. Kalau misalkan lo katanya dokter ini buruk. Perlu penanganan secepatnya. Ini pasien kok tetap di sini. Nah, gak siap. Sulit. Nah ini makanya ini perlu ya bahwa hal-hal seperti ini nggak bisa juga dibebankan ke dokternya seorang, DPJP-nya seorang. Semua harus tahu, even rumah sakit juga harus tahu, even mungkin manajemen juga harus tahu. Jadi kemarin saya menyampaikan materi tentang komplain manajemen ya yang hadir 70-an manajer-manajer keperawatan di level menengah. Kemudian mereka nanya, "Dok, di kami tuh kebijakan zero complaint gimana?" Wah, nggak bisa kalau zero complaint ya. Zero complaint itu berbahaya buat institusi dan buat layanan. Nanti takutnya yang ada adalah tidak ada laporan tentang komplain ya. Nanti jadinya malah ngelaporkan ke luar rumah sakit dan ini jadi presiden yang buruk dan berbahaya, terutama dengan kemungkinan viral. Nah, sementara yang dikomplain pasien itu bukan melulu masalah komunikasi, masalah juga relasi, tapi kadang juga masalahnya di clinical, masalahnya juga di manajerial bisa saja terjadi. Nah, oleh karena itu pengetahuan tentang komplain-komplain yang masuk dan perlu perbaikan dan perubahan itu manajemen harus tahu melihat itu dalam sisi untuk perbaikan, bukan untuk dalam sisi siapa yang kurang pelayanan kurang bagus sehingga akhirnya menyebabkan pasien komplain. Berbeda jika yang dikomplain itu aja. Yang sementara itu aja seharusnya mudah sekali cara cara penanganannya. Nah, ini baru mungkin ada mereka-mereka yang kurang kinerjanya kurang baik. Tapi kalau yang dikomplain tuh hal-hal yang sebenarnya ya sesuatu yang memang belum dilakukan perubahan, perbaikan ya maka ya manajerial harus melakukan dan menyiapkan baik itu dari sisi kemampuan SDM-nya maupun infrastrukturnya. Ya termasuk dengan penyampaian kabar buruk ini. Ya, gitu ya. Jadi even kalau manajemen saya dokter manajemen kok dokter Rusdi ngurusin breaking bad news ya karena ya nggak bisa. Nih dari faktor dokternya ada satu dua tiga empat ini. Kadang mereka juga nggak berdaya. Beberapa di luar kendalinya mereka. Tidak ada ini alasannya dokterlah terlambat ini. Inilah penanganan apa? Ini sudah sekarat baru dia mau sibuk ini. Inilah penanganan apa? Ya, kita viralkan ini nih. Kita masukkan dia nih. Inilah kayaknya. Buat lebih bergetar lagi Tidak ada hatinya. ini alasannya dokterlah terlambat ini. Inilah penanganan apa? Ini sudah sekarat baru dia mau sibuk ini. Inilah penanganan apa? Ya, kita viralkan ini nih. Kita masukkan dia nih. Inilah kayaknya. Hmm. Sudah ya, jadi sekarang ngerti ya kenapa Dokter Rusdi yang manajemen kok ngurusin breaking bad news. Kenapa kok nggak yang lain? Ya itu tadi setelah saya pelajari ya ternyata memang nggak mungkin hanya juga jadi bebannya dokternya saja, perawatnya saja, manajerial juga perlu. Kenapa? Lebih detailnya nanti saya jelaskan. Oke? Ya, itu salah satu contohnya. Karena mungkin dalam kasus ini bukan semata-mata ada juga hal-hal yang mungkin dokter itu nggak bisa melakukannya di luar kontrolnya atau ketidaktahuannya perkara hal-hal tersebut. Ya karena sekali lagi namanya layanan kesehatan itu janjinya kita bukan sifatnya itu kepastian ya, bukan hasil tapi upaya. Nah, kaitannya dengan upaya tersebut yaitu ada kolaborasi, dukungan bukan hanya dari kerja perorangan. Satu pelayanan, satu pembelaan. Nah, kalau kita mendapatkan kasus seperti ini, mungkin dokter juga akan sulit untuk menyampaikan kabar buruk ya berkaitan dengan layanan ini. Nah, pasiennya mati, gimana cara menyampaikan kabar buruknya? Sulit, sulit. Nah, situasinya seperti ini. Dukungan dari manajemen itu perlu ya, baik itu mungkin dari sisi tim legal siap,
Misalnya juga dokter-dokter manajemen yang mungkin punya wibawa lebih, terutama untuk yang lebih senior juga siap ya. Alright, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana melakukannya? Nah, ini cepat aja ya. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti bisa komunikasi supaya nggak terlalu lama. Yang pertama tentu saja di mana-mana Anda pakai metode yang namanya SPIKES ini. Ya, SPIKES ini metode yang dikeluarkan oleh ini sejak tahun 2000 ya. Jadi ini adalah 6 langkah untuk melakukan breaking bad news. Jadi ini bisa jadi saya tidak pakai cara saya sendiri ya. Ini sudah familiar di Bapak Ibu SPIKES untuk salah satu metode untuk menyampaikan kabar buruk. Kita mulai dari satu persatu. S-nya apa? S itu setting up di interview. Jadi beri ruang dan waktu. Jadi artinya kasih ruang, waktu, tempat, duduk buat komunikasi dengan pasien. Nah, atur waktu sedemikian rupa dan kurangi gangguan atau distraksi. Nah, kalau di UGD di mana ruangnya? Nah, waktunya ada nggak, Dok? Nah, kadang begitu. Nah, inilah yang saya bilang manajemen harus tahu bahwa untuk menyampaikan kabar buruk, yang pertama adalah setting up the interview. Ya harus ada tempat untuk ruang dan waktu untuk bisa menyampaikan kabar buruk ini agar meminimalkan gangguan atau juga distraksi. Supaya apa dokter ini ya punya waktu dan pasien ini lebih bisa meluapkan emosinya, dalam tanda kutip mengeluarkan emosinya sehingga dokter lebih bisa berespon, bersikap empati terhadap ya reaksi yang dikeluarkannya oleh pasien ini. Nah, ini maksudnya ya. Kalau nggak ada ruang waktu ya, ini mungkin komunikasinya banyak distraksi, banyak gangguan, seakan-akan disampaikan sekenanya dan ala kadarnya. Belum lagi, ya itu tadi banyak gangguan lagi nyampaikan 5 menit. Dok, ini ada telepon, ada bunyi telepon, dipanggil suruh periksa dokter, pasien lainnya dan segala macam keputus-putus. Dan seakan-akan ini dianggap sesuatu yang tidak serius. Padahal ini adalah sebuah keterampilan. Salah satu keterampilan yang penting dalam keterampilan klinis kita. Berkaitan dengan penyampaian kabar buruk ini. Coba lihat, anggaplah di UGD, banyakkah berita-berita buruk yang mungkin bakal disampaikan di unit gawat darurat? Tulis di kolom chat. Banyak nggak kira-kira kemungkinannya? Kalau tadi dilihat ya, berkaitan dengan apa kabar buruk tadi? Berkaitan dengan diagnosa. Ya, diagnosa-diagnosa yang mungkin bakal membuat masa depan seseorang itu akan atau keluarga itu bahkan buruk ya, menakutkan. Nah, berkaitan dengan prognosa penyakitnya, berkaitan dengan kegagalan pengobatan atau juga berkaitan dengan kematian. Saya mau tanya, kira-kira di UGD bakal banyak kabar buruk yang disampaikan? Nah, tulis di kolom chat. Banyak. Pertanyaannya, sudahkah Anda punya ruang khusus? Ruangan khusus yang itu distraksinya nggak terganggu ya, yang bisa dipakai, digunakan untuk itu menciptakan situasi yang nyaman, yang pas untuk menyampaikan kabar buruk ini. Sudah atau belum? Kalau belum, ya rata-rata saya lihat kebanyakan di rumah sakit belum punya ruangan khusus itu. Ya, coba tulis di kolom chat. Punya nggak ruangan konsultasi khusus? Namanya ruang konsultasi. Ya, nah coba tulis. Bisa consultation room di UGD. Punya belum? Kalau sudah punya, ya kesempatan untuk mempraktekkan. Kalau belum, tulis saja belum. Nah, belum kan? Nah, karena saya juga udah kemana-mana, mohon maaf ya, even yang rumah sakit besar-besar pun di Jakarta, nggak semuanya punya. Artinya setting tempatnya, ruang waktu ini menyebabkan tidak serius. Jadi ala kadarnya. Jadi kadang kita mau berempati pun susah. Mereka pun untuk mengeluarkan emosinya sulit. Padahal ini momen penting banget. Termasuk juga kalau ada ruang khusus, ini sangat memungkinkan DPJP-nya sendiri yang jelasin. Ya, DPJP itu dokter bedah saraf misalnya, dokter ini misalnya, dokter ini misalkan. Jadi itu akan lebih keren ya daripada dokter UGD-nya, dokter umumnya ya, karena levelnya berbeda kan. Kalau jelasin DPJP-nya langsung.
Ya, misalnya butuh operasi cepatnya berkaitan dengan prognosis misalkan, berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan komplikasi apa daripada tindakan yang akan diambil. Nah, ini perlu orang yang memang betul-betul langsung ya bertanggung jawab terhadap pasien itu sendiri. Nah, dengan adanya ruangan ini, maka penyampaian kabar buruk ini akan lebih efektif yang saya bilang. Nah, ya. Nah, kalau belum ada, nah kebanyakan memang rumah sakit belum. Ya inilah makanya manajemen harus dengar. Nah, setelah saya tahu ini salah satu alasan. Ya alasan lain ya nanti kalau motivasi untuk inform consent terutama untuk operasi-operasi yang sulit, tindakan yang sulit, yang biayanya banyak ya. Apalagi udah biayanya ratusan juta, puluhan juta disampaikan ala kadarnya. Aduh ternyata outcome-nya nggak sesuai dengan hasil. Waduh tambah ngamuknya luar biasa ini. Aduh, oh, pasien-pasien yang di rumah sakit yang salah satu yang saya pegang tuh ya, yang saya sempat konsultasi ya ada yang marah-marah luar biasa, habis banyak. Nah ini nyampaikan inform concern apa-apa ini nggak disiapkan di tempat ruang waktu yang pas. Padahal habisnya itu bisa ratusan miliaran. This is call step one. Langkah pertama ini penting. Ya, ya. Yang kedua, sebelumnya ini bukan soal ruangan ya, tapi kita nyiapin mental. Mental siapa? Mental dokternya. Perawatnya juga siapin mental, misalkan gitu ngerti. Oh ini kabar buruk. Artinya kita nggak boleh pecicilan ketawa-tawa ya. Takutnya ya ada loh ya. Kapan itu saya nulis nih mental rehearsal ini dulu deh saya bahas ya. Ini latihan mental, cara yang bermanfaat untuk mempersiapkan diri menghadapi tugas-tugas yang penuh tekanan. Ingat ya tadi dari sisi dokter psikologis ini berat. Apalagi yang disampaikan ini bakal bisa mempengaruhi ya masa depannya orang ataupun keluarga. Berat, maka kita harus ngeset diri kita itu jadi orang yang kuat dan siap menyampaikan kabar buruk tersebut. Nah, jadi kita harus siap menghadapi perasaan negatif dan mereka-mereka yang frustasi atau ikut bertanggung jawab. Artinya gini ya, kalau misalkan Anda mau nyampaikan kabar buruk, itu seakan-akan dalam tanda kutip, itu sudah harus siap dengan reaksinya, reaksi orang-orang yang akan kita sampaikan kabar buruk itu. Jadi contoh misalkan ya, kalau kita nggak siap dengan reaksinya, nanti kaget-kaget, nanti kita akan kerdil sendiri. Hmm. Contoh gini, misalkan nih, saya mau nyampaikan sesuatu kabar buruk berkaitan outcome pengobatan tidak sesuai yang diharapkan. Outcome ini. Misalkan nih, kemoterapinya nggak berhasil. Saya perlu sampaikan. Nah, kalau saya itu nggak siap dengan responnya pasien tuh yang mungkin bakal nangis, kayak entah marah, kayak entah apa, maka nanti saya itu kayak nggak mau nyampaikannya itu dengan cara serius dan baik-baik. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi kalau misal nih, saya tadi saya pernah waktu dulu ya. Saya itu sama koas berdua. Teman saya itu pinter, udah ganteng laki ya, laki pinter. Wah, ranking lah dia orang keren. Nah, dia itu kedatangan pasien di UGD. Nah, dia itu apa? hmm, Pasien datang laki-laki dan si laki-laki itu penjual soto terkenal di kota ya. Jadi dia datang terus kemudian keluarganya yang datang kan banyak karena si bapak ini punya jual soto yang terkenal di kota tersebut. Nah, si dokter teman saya yang ganteng, keren, pinter ini jelasin dengan percaya diri begini-begini enak lah. Pokoknya intinya keluarga pasien tuh seneng dengan caranya dia dan seakan-akan pasien tuh bakal baik-baik aja gitu ya. Tapi ternyata pasien itu mendadak meninggal. Nah, karena meninggal, si dokter ganteng ini nggak mau jelasin. Jadi saya yang suruh jelasin ke pasiennya, ke keluarganya pasien, kalau pasien itu meninggal. Nah, ini contohnya, karena dia nggak siap mental. Nah, ini contoh ya, untuk ngabari kabar buruk. Jadi, pas itu kamu aja yang nyampein gitu. Ah, ini waktu itu kan saya lihat, waduh keren banget ya ini. Dia bagus banget caranya ini pinter lah anak ini ya gitu-gitu. Nah ternyata pasiennya meninggal akhirnya. Nah karena meninggal saya ternyata ya dia nggak kuat hati untuk bilang.
Nah, karena ya itu tadi, ternyata outcome di luar dugaan, nggak sesuai. Akhirnya karena nggak siap mental, dia suruh saya nyampaikan. Ya akhirnya saya nyampaikan. Akhirnya waktu itu udah dimulai. Oh ini ceritanya. Sulit juga ya. Coba kalau saya di posisinya dia pun, saya akan mungkin merasakan kesulitan yang sama. Seakan-akan kayak kita ini percaya diri, ini it's okay. Ternyata outcome di luar hasil. Demikian juga tadi yang marah-marah ini rumah sakit Arafah begini, pasien begini. Mungkin tadi dokternya, perawatnya tidak mengidentifikasi ada pasien yang terjadi penurunan, perburukan, atau tidak diprioritaskan di area resuscitation area. Pada saat di triase itu dianggap ini kategori pasien biasa. Ternyata di UGD tiba-tiba rest. Nah, gimana caranya kita untuk bilang ya? Apalagi waktu itu kita nggak ngomong bahwa ini kondisinya buruk, kategori priority karena resuscitation area dan sebagainya. Nggak ngomong kayak gitu, nganggep. Nah, ini istilahnya kondisi pasien baik-baik saja. Sulit kan? Nah, ini contohnya. Akhirnya ngambuklah itu pasien. Sangat sulit. That is why saya bilang perlu mental rehearsal yang bagus, Bapak Ibu. Nah, ini meskipun ruangannya ada, masih belum juga susah. Nah, tapi dengan ruangan yang ada, sebenarnya itu saya semacam menguatkan mental kita. Ya, menguatkan mental kita, terutama kita itu kayak punya udah, oh ini aku siap, aku silakan Bapak duduk di sini dulu. Nah, begini gitu ya. Nah, penting diketahui, meskipun kabar buruk mungkin sangat menyedihkan buat pasien, informasi tersebut mungkin penting untuk mereka merencanakan masa depan. Jadi, dengan kita itu kayak punya ruangan, kita ini udah lebih siap mental dan lihat siap mental dengan hasil, meskipun itu hasil orang itu akhirnya jadi pingsan, orang itu mungkin nangis, orang itu mungkin ya takut, mungkin kaget. Kita siap ya, makanya perlu kekuatan mental. Nah, jadi sedapat mungkin ya, contoh gini ya. Beberapa ada kalau misalnya saya itu perlu nyampaikan nih, saya kadang manggil orang lain, dokter atau perawat untuk ikut dengar. Maksudnya itu untuk kita sama-sama belajar. Nah, setelah itu nanti kita bahas kayak begini, kayak begini, kayak begini. Nah, akhirnya supaya juga mereka, oh kayak gitu dok, iya begini, begini, begini. Nah, jadi bisa Anda ikut untuk belajar, melihat. Nah, itu juga kita berlatih untuk melihat respon reaksinya dari mereka. Nah, dengan demikian kalau kita sudah beberapa melihat reaksi langsung, kita akan lebih semacam menguatkan. Dengan pengalaman itu kita akan lebih dikuatkan. Akan sangat lebih juga kita kuat kalau kita sudah bakal membayangkan, bisa membayangkan reaksinya itu bakal bagaimana. Nah, gitu ya. Contoh untuk kasus yang tadi saya cerita si teman saya yang ganteng itu nganggap ini bakal oke-oke aja. Nah, jadi ternyata pasien itu meninggal. Apa yang saya bayangkan waktu itu saya membuat saya itu akhirnya terpaksa ngomong, waduh ini pasti pasiennya bakal bakal marah nih, bakal marah. Nah, waktu itu yang saya bayangkan karena tahu ini bakal marah sementara apa namanya ini orang terkenal, orang cukup punya ya, yang punya soto di kota itu dan keluarganya banyak ya. Maka saya harus berpikir bagaimana caranya supaya menganggap bahwa uh, ya kita namanya berusaha tapi Tuhan yang tetap menentukan ya itu yang saya tekankan. Nah, karena saya sampaikan bahwa kesalahannya bukan di kita dan tanda kutip ya ini sesuatu yang tidak kita prediksi. Itu yang saya tekankan akhirnya waktu di awal menyampaikan berkaitan dengan apa namanya kondisi pasien yang meninggal. Jadi di awal itu sudah saya sampaikan dulu. Jadi akhirnya penerimaan itu bisa lebih baik. Meskipun waktu itu masih banyak kekurangannya. Nah, karena waktu itu saya sudah membayangkan dari sisinya pasien, loh tadi dokter yang tadi kok bilang nggak apa-apa kok kemarin dokternya bilang baik-baik aja kok sekarang mati lah kaget. Nah, ini saya akhirnya sudah coba berlatih untuk saya membayangkan pasti bakal begini mikirnya. Nah, jadi saya menyiapkan bagaimana saya menyampaikan kabar buruk ini supaya nanti yang itu sudah bisa istilahnya membuat mereka lebih punya rasa nerima walaupun itu juga tentu saja berat dari kehilangan anggota keluarganya pasti berat tapi mencerna apa yang terjadi itu
mungkin bisa dapat penjelasan gitu maksudnya ya. Ini namanya latihan mental. Jadi bukan sekedar ruangan ya, tapi juga latihan mental. Nah, jikalau sudah ada DPJP yang bagus menyampaikannya, dokter-dokter umum boleh ikut duduk dengerin ya. Dok, saya mau belajar, Dok. Boleh. Oh, silakan. Perawat boleh dengerin. Nah, ini juga bagian daripada melatih mental kita. Nah, kalau ada DPCP yang baik, misalnya, Dek, Dek, ayo kamu sini duduk, dengerin ya, ikut dengerin. Nanti kamu bisa belajar cara aku nyampaikan. Nah, ini juga penting. Kita sama-sama lihat ya, gimana responnya pasien nanti, reaksinya bagaimana. Nah, jadi dengan demikian berbagi ini akan memberikan latihan mental buat kita semua. Ya, nah apalagi kalau misalnya saya kalau nyampaikan kabar buruk sedapat mungkin ya kalau saya lihat ada situ pasti harus ada satu orang yang nemani, satu untuk dia belajar, satu untuk jadi saksi dan satu juga untuk membuat saya percaya diri kalau reaksinya itu di luar ekspektasi saya. Nah ya, jadi terutama kalau dokter perempuan mungkin perlu ditemenin laki-laki atau sama perempuan, pokoknya jangan sendirian. Itu menguatkan mental kita dan lebih mempersiapkan kita kalau reaksinya di luar ekspektasi kita. Nah harapannya sebelum di luar ekspektasi, Anda harus bisa membayangkan dulu reaksinya dia bagaimana kemungkinannya. Ya. Yang kedua, assessing patient perception. P, tadi kan S, setting up interview. P, persepsinya. Ya. Persepsinya siapa? Pasien dan keluarganya akan kita sampaikan. Karena kan tadi saya itu bilang kita latihan mental dulu. Kita sudah ngerti ya, kita sudah ngerti untuk oh kira-kira pasien itu bakal reaksinya begini. Nah, kalau Anda nggak bisa membayangkan atau untuk betul-betul menegaskan kira-kira bakal sama reaksinya, ya, mungkin kita bisa tanya terlebih dahulu sebelum cerita. Nah, ini juga bagian yang penting sekali yang setelah saya pelajari. Ini sesuatu yang sederhana, tapi ternyata ini sangat-sangat membantu sekali. Bahasa Inggrisnya before you tell us. Sebelum Anda itu ngomong cerita, tanya dulu. Nah, sebelum membahas temuan medis, gunakan pertanyaan terbuka untuk membuat gambaran yang cukup akurat mengenai bagaimana pasien memandang situasi medisnya. Misal nih contohnya kayak gini ya. Bu, tadi sudah dijelaskan oleh dokternya tentang kondisi Bapak. Atau mungkin kalau ini DPJ ini perawat misalkan ya. Atau mungkin dokter umumnya nanya ke DPJ. DP-nya sudah dijelaskan oleh DPJP tentang kondisinya Bapak. Atau misalnya Anda DPJP baru pertama kali Ibu gimana? Apakah Ibu bisa melihat penilaian Ibu gimana kondisinya Bapak menurut Ibu? Nah, ini contoh ya. Kalau kita mau jelasin tentang hasil MRI atau hasil CT scan misalkan, atau hasil pemeriksaan ini itu yang mungkin ini kaitannya dengan bakal menyampaikan kabar buruk ya. Itu tanya dulu, Ibu ngerti kenapa kok perlu dilakukan pemeriksaan MRI? Misalnya tadi pasien stroke misalkan ya. Ibu ngerti kenapa perlu dilakukan CT scan? Nah, dia kita ini mau tanya dulu. Nah, setelah informasi ini kita koreksi, kalau misalnya dia jawabnya keliru, maka kita koreksi dulu kesalahan informasinya. Tapi kalau sudah ngerti, nah barulah kita sesuaikan berita buruk apa yang bakal dipahami oleh pasien. Contoh gini, Ibu tadi sudah dijelaskan DPJP tentang kondisi Bapak. Sudah, Dok. Nah, tadi gimana Ibu dokternya jelasin? Dokternya jelasin kalau ini suami saya terjadi penurunan kondisinya seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian Anda mau mulai, oh dia sudah ngerti. Berarti ini Anda mulai berpikir, kalau gitu kalau mau saya sampaikan kabar yang lebih buruk, pastinya kemungkinan sudah bisa lebih terima. Kalau belum, saya nggak tahu apa-apa, dokternya belum jelasin. Nah, oke, kalau sudah seperti itu, mungkin hati-hati lagi, jangan langsung nyampaikan itu dengan dengan tergesa-gesa. Nah, ini contohnya. Demikian juga kalau misalnya ini tentang apa namanya dia mau di MRI untuk melihat situasinya dan Anda mau jelasin kondisi MRI terakhir Pak Amdit. Ditanya dulu, Ibu tadi sudah tahu ya kenapa kok perlu diperiksa lakukan pemeriksaan MRI? Iya dok, saya ingin tahu supaya tahu gimana keberhasilan pengobatan kemoterapinya. Misalkan begitu. Untuk tahu apakah kankernya mengecil
atau membesar. Nah, kalau sudah tahu, berarti dia sudah ngerti, sudah lebih siap kalau seandainya memburuk ataupun membaik. Jadi kita sudah tahu dia posisinya di mana. Tapi kalau dia belum dok, saya belum tahu. Maka jelasin dulu kenapa harus di MRI. Nah, ini tujuannya supaya dia mempersiapkan dirinya juga kalau seandainya dapat kabar yang kurang menyenangkan. There is call before you tell us. Nah, seringkali kita itu mikir ini tentang kita, ngabarkan kabar buruk tentang kita. Jadinya begitu pasien datang langsung kita ngomong dar jadi begini Bu, begini begini begini. Nah, kalau misalnya itu tiba-tiba kabar yang benar-benar ngagetkan, sementara pasien ini betul-betul nggak siap kondisinya, benar-benar akan sangat mengagetkan. Nah, ini contohnya ya. Jadi, dengan kita menilai pengetahuan pasien, kali aja ada yang memang belum tahu sama sekali atau ada salah pengertian, maka kita bisa koreksi saat itu sebelum nanti memberikan kabar buruknya. Ya, gitu contohnya. Ya, lanjut. Jadi persepsi pasien dan keluarganya perlu kita gali dulu sebelum ngasih kabar buruk. Ya, jadi kalau tadi sudah ada tempatnya, Anda mau ngasih kabar buruk. Nah, kabar buruk itu dari apa? Dari hasil ronsen, dari hasil monitoring, atau dari hasil MRI, atau hasil ini berkaitan dengan diagnosa, pengobatan segala segala macam. Nah, Anda gali dulu persepsi mereka terhadap situasi terkini atau kaitannya dengan apa yang nanti Anda mau sampaikan. Kalau Anda sudah benar, mereka sudah siap posisinya, sudah tahu posisi mereka, ini akan lebih memudahkan kita. Tapi kalau belum, tolong dipahami dulu bahwa ini lebih baik dijelasin dulu situasinya daripada nanti membuat kekagetan yang berlebihan, respon reaksi yang berlebihan. Nah, yang kedua. Yang ketiga, obtaining patient invitation. Nah, tanya ke keluarganya setelah itu, Bu ingin dengar hasil tesnya. Ibu ingin saya menjelaskan. Ibu ingin ditemani keluarga yang lain. Ya, kalau sudah, oh sudah dok, saya ini untuk kita supaya tahu bahwa nanti dengan hasil di MRI itu tujuannya untuk tahu apakah kanker saya menyebar atau tidak. Apakah pengobatannya berhasil atau tidak? Oh, sudah tahu. Berarti lanjut ke yang invitation. Invitation tuh bilang, baik ibu, ibu ingin dengar hasil tesnya sekarang. Atau ibu perlu teman untuk temani ibu atau suami. Ada yang bilang, sebentar dok, saya panggil suami saya dulu. Sebentar dok, saya panggil keluarga saya. Atau nggak apa-apa dok, iya silakan, saya mendengarkan sendirian. Nah, nah ya, jadi kalau misalnya dia punya keinginan, apa namanya istilahnya, punya keinginan untuk ditemani ya kita nunggu mereka ditemani dulu oleh keluarganya yang lain ya. Tapi kalau dia ingin sendiri ya boleh sendiri. Nah ya, jadi kita kasih invitation. Nah kalau misalnya kita tanya, ibu ingin dengar hasil tesnya. Nah kalau ibu itu responnya udah nangis nggak kuat, ya otomatis jangan dilanjut ya. Kalau ibu itu udah kayak tegang dan dia nggak bisa jawab, matanya sudah berkaca-kaca dengan hasilnya nanti yang mau disampaikan. Misalkan dia terlihat, ibu udah siap, saya ini sampaikan hasilnya, dia kayak semacam belum siap. Ya maka jangan buru-buru disampaikan ya. Jadi kalau misalkan udah nangis-nangis gitu ya udah jangan disampaikan dulu. Jadi ditenangkan dulu sampai kita bilang bahwa atau kita melihat bahwa ibunya sudah lebih siap. Nah, ini maksudnya ya. Jadi, tapi kalau misalkan dia, ya dok, saya sudah siap apapun hasilnya, saya terima. Nah, ini lebih mudah. Kemudian kita untuk menyampaikan ya. Jadi salah satunya adalah itu. Ternyata setelah kita tanya, kita undang mereka supaya kita juga tahu mereka ini sudah lebih siap atau tidak. Nah, berikutnya adalah key knowledge and information to the patient. Nah, kalau misalkan sudah siap, ya dok, saya sendiri. Nah, kalau ini kabar buruk, maka kasih warning. Warning dulu ya. Ibu, kayaknya saya punya kabar buruk untuk disampaikan kepada ibu. Nah, nah, udah kan kadang tadi udah siap, baru jeda dulu sebentar, baru dibilang, ini gunakan kata-kata yang non medis seperti ibu ternyata kankernya menyebar. Nah, jadi begini begitu atau ternyata hasil dari biopsinya atau sampel jaringannya itu yang lebih tepat ya sampel hasil jaringannya ternyata itu kanker misalkan begitu ya. Jadi ini contoh yang kalau misalnya kita setelah dia oke kan invitation dia mau dengar kabarnya apapun itu maka kalau itu kabar buruk kasih dulu ibu
sepertinya saya punya kabar buruk untuk ibu. Nah, sudah ya. Jadi dia sudah lebih siap. Oh iya benar akhirnya buruk ya. Habis itu sudah mungkin sudah siap baru kita sampaikan kabar buruknya. Nah, berikutnya I ini addressing emotion. Nah, kita langsung amati emosinya pasien. Kalau sudah kita tahu, kita sampaikan kabar buruk ya bahwa kalau kita ini peduli dan mau berempati, maka kita bisa ngenalin emosinya pasien dan kemudian berespon terhadap emosi tersebut. Kalau nggak keluar emosinya, mungkin kita jediakan waktu untuk kira-kira bertanya gimana Bapak dari sisi Bapak setelah dengar hasilnya atau Ibu ya. Nah, jadi supaya sikap kita itu terhubung, cocok dengan emosinya. Jadi contoh kalau sedih, nggak mungkin kita tertawa, selamat ibu, bapak, kan nggak mungkin. Ya, ya kalau dia sedih, mungkin kita berempatinya dengan kasih tisu. Ya, atau kita diam dulu. Misalkan kalau dia marah, mungkin kita kasih harus jaga jarak dulu terlebih dahulu. Misalkan begitu ya. Untuk coba tetap tenang dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Dokternya bilang, mohon maaf hasil ronsennya menunjukkan kemoterapinya nggak berhasil. Sayangnya tumornya membesar. Nah, terus dia nangis. Itu dokterku saya akhirnya nangis lah, keluarlah emosinya. Nah, karena keluar emosinya nangis, nah dokternya deketin, kasih tisu, berhenti ya. Ini saya ngerti ini pasti nggak sesuai dengan yang ibu harapkan. Ya, saya harap kabarnya bisa lebih baik. Oke? Nah, ini contohnya. Nah, hindari pernyataan terlalu berbelak-belakan. Misalnya nih contoh Anda menderita kanker yang sangat parah jika tidak dapat perawatan bisa meninggal. Dan juga kalau bisa informasinya sepotong-sepotong kecil dulu ya. Dan disesuaikan, dicek dulu pasien ini paham atau enggak. Nah, jadi kalaupun prognosisnya terlalu buruk, coba dihindari. Kata-kata yang kami tidak bisa melakukan apa-apa untuk Anda. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini harap dihindari. Jadi kalaupun prognosisnya buruk, ya kita sampaikan, tapi kita mengupayakan yang terbaik. Ini maksudnya begitu, ya. Tetap kita upayakan yang terbaik supaya ya meskipun demikian pasien itu merasa ya dokternya sampai titik terakhir pun tetap berusaha melakukan yang terbaik meskipun dia sudah siap kalau suatu saat ya tidak berhasil. Oke? Nah, nah, kalau pasien tuh nggak keluar emosinya sama sekali, sulit ditebak, maka Anda bisa tanyakan pertanyaan terbuka. Nah, misalnya nggak jelas, ini pasien marah, ini pasien atau mau nangis, atau pasiennya itu dia ngerti atau enggak, maka kita coba gimana Ibu setelah dengar kabar ini. Mungkin Ibu bisa cerita atau bisa saya ingin dengar dari sisinya Ibu. Nah, mungkin kalau dia dia saya butuh waktu. Oke, kalau gitu ya sampaikan aja. Ya saya hargai Ibu boleh nanti butuh waktu. Nanti kalau kita sudah siap baru kita bahas untuk manajemen terapinya. Kenapa sih ini perlu kita kenalin dulu, kita berempati dulu karena ini yang penting sebelum nantinya kita akan menjelaskan diskusi rencana pengobatan ke berikutnya ya. Karena kalau nggak siap, ya nggak percuma untuk yang ini. Begitu siap, barulah kita lakukan rencana pengobatan atau misalnya rencana ke depannya berikutnya atau bagaimana berikutnya setelah kabar buruk itu kita sampaikan. Ya, kalau kabar buruk kan pasti disampaikan kemudian lalu apa setelah itu? Nah ini ya, yang kedua menyajikan pilihan. Nah ini kalau ada berkaitan dengan diagnosis ya, yang pilihannya ini. Kenapa menyajikan pilihan penting ya? Karena ini kewajiban legal, kewajiban hukum. Tapi juga ada kewajiban etika. Nah, kewajiban etika disampaikannya ya secara baik dan transparan ya. Pilihannya ini. Jangan sampai gara-gara ini kabar buruk ngasih pilihan yang seakan-akan menguntungkan dokternya saja. Ya, nggak bisa ini BPJS. Jadi harus pakai umum misalkan ya. Kalau nggak pakai umum nanti pasien tuh bisa ini begini lebih buruk. Nah, ini kadang ada ya hati-hati karena ada kewajiban secara hukum dan juga kita juga ada kewajiban etika. Nah, setelah itu dicek jika ada pasien yang belum mengerti atau salah paham ya, ya kaitannya diskusi untuk mencegah kecenderungan pasien itu berekspektasi berlebihan atau salah memahami tujuan pengobatan.
Beberapa ada pasien tuh sampai pulang ke rumah nggak paham paliatif. Dokternya yang paliatif, paliatif, paliatif itu nggak paham paliatif itu apa. Tapi dokternya nganggap pasien dan keluarganya itu mengerti. Nah, padahal ini contoh-contoh jelas ya. Jadi dia udah dikasih pilihan perawatan yang nggak transparan, dikasih ini paliatif, tapi paliatif nggak ngerti. Ya, sementara pilihan perawatannya itu kayak menurut keluarga pasien itu nggak masuk akal, jadi masih salah paham dalam kondisi pulang ya dibiarkan. Nah, ini contoh menyampaikan kabar buruk yang nggak benar. Nah ya, yang terakhir ini stepnya S ya. Jadi tadi spikes, spike itu setting an interview, kemudian P-nya perception, I-nya invitation, ya. Kemudian K-nya knowledge, ya. Kemudian E-nya emotion dan S-nya adalah strategy and summary. Nah, apa yang nggak boleh untuk breaking bad news? Ya, sebaiknya satu jangan terburu-buru. Jangan memblocking. Pasien mau ngomong kita blocking karena kita buru-buru. Idealnya demikian. Pada kenyataannya kadang kita keburu-buru ya. Kadang pasien mau tanya kita blok-blok atau anu ini nggak ada waktu. Jangan menguliai pasien. Ya, ini contoh ya. Pak, ini takdir. Bapak harus terima ya Pak. Kita nggak boleh melawan takdir. Nah, ini saya dengar sendiri kadang di PJP bilang gitu. Misalnya, cuci darah takdir. Nah, begitu ya. Contoh harus takdir Pak. Nah, ini kadang nggak sengaja kita menguliai pasiennya. Jangan memberikan ke pasien terlalu dini atau terlalu optimis. Jangan memberikan semua informasi sekaligus. Pelan-pelan. Nah, kadang ada dapat kabar buruk dulu, udah nangis ya sudah stop sampai di situ. Nanti rencana manajemennya baru besok gimana ya? Silakan mungkin besok jikalau itu bisa ditunda semacam misalnya operasi yang elektif sifatnya, operasinya nggak buru-buru, nggak sifatnya emergency, maka mungkin ditunda sampai penjelasan berikutnya rencananya nanti kalau sudah siap. Ini maka yang disebut dengan tidak memberikan informasinya sekaligus. Jangan memberikan terlalu banyak informasi kalau ini benar kabar buruk yang amat sangat yang orang itu susah mencerna, susah dipakai berpikir. Dan jangan menggunakan jargon atau kata-kata yang tidak jelas. Seperti tadi metastase, ini paliatif, nggak paham pasiennya ya. Jangan berbohong atau pelit dalam menyampaikan kebenaran. Nah, ini ya contoh termasuk juga pilihan-pilihan terapinya. Ada dokter yang bilang ini bahaya, operasi, harus operasi. Nah, ternyata ini saya dengar cerita ya, ada DPJP yang nggak bidangnya, contohnya apendik, tapi dilakukan oleh dokter di rumah sakitnya sendiri, rumah sakit khusus ya, yang datang ke sana itu padahal apendik dilakukan oleh dokter Ebjin dan dia bilang harus segera. Nah, bahkan pasiennya tuh bilang, dok kami nggak ada duit. Kan ada tuh tapinya sawahnya dijual ya. Itu dulu sih pernah kayak gitu ya. Sempat cerita itu masuk ke saya ya. Itu beli aja. Oh, kan punya itu. Nah, ini contoh ya. Hati-hati jangan berbohong atau pelit dalam menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Mungkin bukan kompetensinya Anda akui. Nah, ini hati-hati ya sekarang Majelis Disiplin Profesi itu udah ada butir-butir mengenai kompetensi ini. Termasuk kompetensi ini rumah sakit bukan kompetensinya. Jangan coba-coba melakukannya nanti berkaitan dengan manajemennya ya. Jangan terlalu blak-blakan misalnya ini memang benar pasien mati, ini bakal mati begini, jangan terlalu blak-blakan. Tapi ada ya kemungkinan saya khawatir begini begitu tergantung lihat dari situasi pasiennya. Jadi jangan belak-belakan ini juga harapannya kalau ada permintaan misalnya dari keluarga pasien tolong nggak dikasih tahu. Pasiennya juga mungkin ada permintaan dan jangan nebak-nebak prognosisnya ya. Kemungkinannya itu boleh, harapannya boleh. Kalau Anda merasa ini jelek, khawatir ya. Saya khawatir prognosisnya kurang bagus. Ya. Jangan nebak. Sementara ini saya nggak tahu prognosisnya. Nah ini kurang pas ya. Jadi transparansi ini penting. Jangan menghakimi. Jadi contoh misal, Anda udah kabar buruk, Anda kasih pilihan terapi. Ternyata pilihan terapinya nggak disetujui atau nggak sesuai ekspektasinya Anda. Pilihannya ya. Anda kasih pilihan A, B, C misalkan. Akhirnya Pak Hasan itu pilih yang C. Harapan Anda pengennya itu pilih A. Nah ternyata kok pilih C. Habis itu Anda emosi dan hakimi orang itu. Padahal nggak boleh ya. Karena kita itu wah udah aku jelasin panjang lebar ternyata milih C misalkan gitu ya. Nah ini sekali lagi apapun reaksinya harapannya jangan dihakimi dulu. Jangan mengganggu atau mengganggu alur pasiennya. Jangan mendistraksi atau mengganggu alur pasien. Misalnya, jadi contoh ya, kalau misalnya pasien itu lagi
misalnya di UGD ada alur layanan pasien ada lagi kerjakan, terus tiba-tiba pasien itu lagi ngapain, tiba-tiba ada panggil sehingga lajunya pasien terganggu, alurnya pasien terganggu. Nah, jadi kan waktunya lakukan ini di waktu yang tepat, harapannya begitu maksudnya. Ya, contoh agar tidak menimbulkan kebingungan. Ya. Jangan menghindari bertemu pasien atau membiarkan mereka menunggu dengan kabar yang cemas. Kalau misal sedapat mungkin perlu ketemu kaitannya dengan yaitu tadi ya penyampaian kabar buruk. Ini sedapat mungkin disampaikan sendiri, sedapat mungkin. Nah, ada hal, nah kalau misalnya udah arah-arahnya, misalnya nih, arah-arahnya ke litigasi gimana dok? Nah, ini yang jadi catatan ya. Tapi memang sebenarnya ya komunikasi yang efektif, kolaborasi yang positif itu sebenarnya menurunkan komplain dan menurunkan angka kemungkinan adanya litigasi. Tapi ada beberapa pendapat yang bilang kalau bisa nggak usah ketemu pasien dan keluarganya. Kalau kasus-kasusnya kemungkinan udah arahnya menuju ke sana. Tapi let's say ya ini sesuai dengan pendapat masing-masing dan pengalaman masing-masing. Yang jelas ya komunikasi efektif itu diperlukan untuk juga menurunkan kecemasannya dan ansietasnya pasien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.